Sebelum nonton tayangan ini, ada baiknya klik like dulu, lalu subscribe, kemudian share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Suara Muhammadiyah dan pemirsa SMTV, semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ketemu lagi dengan saya Denny Alsyari dalam program Bung Santri, sebuah program obrolan ringan seputar kehidupan yang lagi hit. Dan pada kesempatan ini kita ingin mengobrolkan seputar dunia pendidikan dan kehidupan di rumah tangga tentunya, yang sangat menarik belakangan ini karena banyak para orang tua yang double job ya. Satu sisi sebagai orang tua, sisi yang lain dia juga sebagai seorang guru bagi anak-anaknya di rumah. Dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh sosok-sosok penting, tokoh-tokoh muda penting yang ada di Perserikatan. Dan pada kesempatan ini ada 3 orang yang kita hadirkan di Bung Santri ini. Pertama kita sapa dulu Bapak Hasanuddin. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Hasan, sehat? Alhamdulillah Mas Denny, pangestuni pun. Alhamdulillah. Nah Pak Hasanuddin ini selain sebagai orang tua dari 2 putranya, Iya. beliau juga seorang aktivis pendidikan, Iya. dan juga sekaligus pengamat pendidikan ya. Iya. Apa aja lah. Apa saja, alhamdulillah. Saya di sekolah. Yang kedua, yang tidak asing juga bagi kita, Ibu Sinta Maharani. Wah, saya hafal sekali namanya. Lengkap ya. Karena sering ngurus iklan jadi hafal. Ibu Sinta. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Pak Denny. Iya, bagaimana sehat Bu Sinta? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan semangat lah pastinya. Dan semangat. Nah, Bu Sinta ini sekarang sebagai Kepala Humas dan Protokol Universitas Aisyah Yogyakarta. Betul Bu Sinta ya? Betul. Ji. Kemudian yang ketiga, yang juga tidak asing bagi kita, Ibu Vika. Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Vika wabarakatuh. ini Mas Denny. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Jogokarian ya. Dan termasuk baru katanya ya? Termasuk baru. Sudah 1 tahun Bu Vika? Baru 11 bulan. Baru 11 bulan. Belum ada 1 tahun. Ya. Dan Bu Vika ini termasuk kepala sekolah di kota Yogyakarta yang termuda katanya, betul ya? Iya. Dan termuda untuk membawahi sekolah Muhammadiyah di Jogokarian. Baik pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, untuk membincangkan fenomena yang lagi hit tadi seputar double job peran orang tua. Pak Hasan, ini hal yang menarik ya di dunia sekarang ini ya, apalagi di tengah pandemi ini, tidak hanya menyasar persoalan ekonomi, Iya. persoalan kesehatan, tetapi pendidikan ya. Dan sekarang seperti melalui kebijakan pembelajaran jarak jauh ya atau Iya. PJJ ini, orang tua semacam dipaksa ya untuk sekaligus tidak hanya sebagai orang tua, Iya. tapi juga sebagai guru. Iya. Dan fenomena yang saya lihat dari beberapa hasil riset itu, banyak yang mengeluh dan banyak juga yang optimis ya dari pembelajaran jarak jauh ini. Nah, Pak Hasan termasuk kategori yang mana? Yang Iya. memang termasuk kategori yang mengeluh, apa yang optimis dengan pembelajaran jarak jauh ini? Ya, pertama saya jawab optimis. Iya. Ya, kalau secara teori kan dalam pandemi ini kan ada istilah trauma belajar, Pak Denny ya. Iya. Apa itu trauma belajar ya? Dari yang semuanya itu reguler, entah itu anak di pesantren maupun anak-anak di sekolah gitu, kemudian dipaksa untuk di rumah, tetapi pembelajaran seperti sekolah. Tentu orang tua dan anak-anak serta guru serta pemangku kepentingan semua mengalami traumatik seperti itu. Karena dadakan ya? Ya kan tiba-tiba dadakan, ya. seperti tahu bulat begitu saja. Iya, Enak ya Pak. Kan gitu Ibu-ibu Iya. dan Mas Denny. Tetapi bagaimana kemudian kita mengatasi hal tersebut? Tentu dalam masa darurat, karena serba darurat, semua pun kan harus darurat. Iya. Karena entah itu pemimpin, orang tua, kami di keluarga pun harus membuat keputusan-keputusan yang sifatnya darurat begitu. Bagaimana kami di sekolah, karena kami juga di SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman begitu, ya juga harus memberikan
sebuah keputusan-keputusan yang darurat, yang tentunya keputusan itu diambil untuk keberlanjutan. Ya ada istilah Mas Denny PJJ, pembelajaran jarak jauh atau BDR ya, belajar dari rumah atau belajar di rumah. Sehingga kami selaku yang pertama, kalau tema kita adalah double job kami bagaimana mengeksekusi aktivitas anak didik kami, siswa kami dengan orang tua seperti apa, ya kita membuat buku saku di sekolah ya, buku saku SOP seperti apa untuk orang tua dan anak-anak, kewenangan kepala sekolah apa, guru-guru apa, kemudian anak apa, guru mapel apa, wali kelas apa, staf apa, bikin juga gugus tugas di sekolah apa saja tugasnya, macam-macamnya itu. Itu yang di lembaga kami karena kami beraktivitas di dunia pendidikan. Kemudian bagaimana kami di rumah tangga lah, ini juga kebetulan pendamping kami mantan pacar saya, istri muda saya, istri pertama ya, istri muda karena katanya Bu Sinta, Bu Vika belum 40 tahun itu masih punya istri muda itu. Nanti kalau guru ya, guru juga Mas ini, guru juga. Maka bagaimana anak-anak kami itu bisa terlayani pendidikan di masa di rumah begitu. Apa ada bedanya? Ya sangat berbeda tentunya. Itu saja sementara Mas Denny gitu dijawab. Tapi memang ditangani oleh kedua orang tua, nggak ada dari pihak luar ya di rumah gitu. Di rumah tidak ada. Tapi memang begini, nuwun sewu, karena kami itu di dunia pendidikan dan satu RT kami itu ada dosen, ada yang PGSD, ada yang di dunia outbound, ada di macam-macam itu. Kita bikin sekolah darurat Mas Denny. Oh, di satu khusus komplek itu. Gurunya ya RT kami, anak-anaknya ya RT kami. Kurikulumnya ya darurat tetapi tetap menganut di Kemendikbud. Ada kita bagi dua kelompok PAUD dan kelompok SD SMP awal. Nah, itu sosial aja itu ya. Itu sosial aja ya. Seminggu hanya berangkat 1 jam 4 hari, 1 hari hanya 1 jam dibagi di rolling guru-gurunya karena tetap aktivitas gitu. Minimal untuk mengobati rasa kangen anak-anak untuk pergi ke sekolah. Itu begitu. Oke, menarik Pak Hasan ya. Mungkin Bu Sinta ya. Ya apalagi Bu Sinta juga mengelola perguruan tinggi ya. Dan juga ada 3 putranya dan bahkan tadi sebelum kesini ngurus sekolah putranya ya. Ngambil tugas. Ambil tugasnya ya. Jadi sekaligus jadi siswa dan jadi guru juga. Betul. Gimana Mbak Sinta melihat ya, apakah memang ya seperti yang dirasakan banyak orang ya, satu sisi banyak orang yang mengeluh dengan persoalannya, apa memang optimis ini solusi di tengah kondisi pandemi ini Mbak? Iya, kalau menurut saya sih memang kita harus selalu optimis Bapak Ibu. Apapun itu ya harus kita hadapi dan kita optimis bahwa kita bisa lah. Ada solusi, pasti ada solusi di setiap situasi gitu. Jadi kalau kami itu saya sebagai humas di perguruan tinggi itu juga banyak hal yang harus kita adaptasi, banyak hal yang berubah dan sebagainya. Jadi dari strategi dan sebagainya itu juga kita harus menata ulang lagi untuk menghadapi situasi krisis ini. Kemudian di rumah tangga, jadi seperti kata Pak Hasan tadi, memang ya gimana lagi ya, saya anaknya 3 kecil-kecil semua kecil-kecil semua. Yang kembar itu dari TK masuk SD. Bayangkan Bapak Ibu dari TK masuk SD itu kan dari masa bermain kemudian masa yang akademisnya harus lebih ketat. Ini kan juga salah satu tantangan sendiri buat kami sebagai orang tua, dan saya dan suami ini memang kita handle sendiri. Jadi memang tidak ada pembantu. Nggak ada jadi dari luar ya. Jadi memang kita handle sendiri dari mulai yang kembar yang SD itu sama yang PAUD gitu. Jadi memang kalau dari sekolahnya sendiri kan setiap hari memang ada penugasan dan sebagainya itu kami mengikuti itu. Kami mengikuti itu, dan satu yang saya petik dari pandemi ini, jadi memang harus ada manajemen waktu Bapak Ibu. Manajemen waktu. Jadi pertama itu saya memang agak terkaget-kaget juga ya. Gimana ini? Handle anak kembar SD yang satu PAUD tugasnya A B C D F G, dia belum mood, saya harus kamu harus menyelesaikan ini, tapi anak kan nggak bisa kayak gitu Pak. Jelas, nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa. Jadi saya sekitar 2 bulan itu saya mempelajari ritme anak saya. Jadi saya melihat, oh ternyata dia mood-moodnya itu jam-jam segini gitu loh. Jadi ada waktu-waktu yang dia itu
bisa dikendalikan. Nah, Iya. di waktu itu saya maksimalkan untuk mendampingi dia mengerjakan tugas-tugas yang dikasihkan oleh Iya. sekolah. Nah, itu kemudian saya komunikasikan juga sama Guru. kampus Kampus, saya, iya. kantor. Bahwa saya jam segini-segini harus mendampingi anak Dan saya di rumah, dulu. iya. Karena kan memang tidak tiap hari kita bekerja di rumah, Iya. ada waktu-waktu yang harus belajar, harus berangkat ke kantor juga. Iya, Jadi harus iya. ada komunikasi dengan pimpinan saya untuk Iya. menghadapi ini. Jadi memang harus ada strategi dan manajemen untuk Iya. menghadapi itu, Pak Dede sih. Itu Oke. kampus saya. Ya, artinya dengan dunia baru ini ya perlu adaptasi baru ya. Betul, Pak. Ya, terhadap sistem pembelajaran Iya. terutama sekali di rumah ya. Iya. Kalau Bu Vika, ya mungkin sekaligus ini kebetulan guru SD ya, kepala sekolah SD. Guru SD Kepala ya. sekolah SD. Gimana ya? Sebenarnya hampir sama ya. Kalau kita boleh mengeluh itu kita pasti mengeluh, Mbak Pasti Sinta. mengeluh, iya. Cuman sekarang itu kenyataan yang harus dihadapi itu seperti ini. Sehingga saya ambil positifnya saja bahwa kita kembali lagi ke Permendikbud nomor 30 2017 kalau nggak salah, bahwa peran orang tua itu yang pertama adalah sebagai memotivasi anak untuk bisa. Jangan lupa kita itu tidak hanya bisa pasrah terhadap sekolah membayar mahal untuk kemudian anak itu menjadi yang seperti kita impikan. Selama ini mungkin kita agak terlena di situ gitu loh. Nah, pandemi ini kita diwajibkan untuk bisa membackup seluruhnya dari akademis maupun dari pendidikan karakter. Nah, kami di SD Muhammadiyah Jogokarian mencoba untuk membuat kurikulum darurat juga COVID itu. Tapi kalau saya lebih cenderung ke bagaimana tentang pendidikan karakter gitu. Jangan lupa bahwa untuk sekarang, untuk saat ini itu standar penilaian penting, tetapi tidak bisa kita pressure anak untuk bisa seidealisme kita ya, mengikuti idealisme tatap kita muka itu ya. tidak bisa sama sekali. Meskipun standar isi proses dan penilaian tetap harus berjalan. Saya sebagai ibu muda juga, Mbak Sinta, Mas Denny itu bagaimana ya, saya tuh jangan sampai saya bisa membuat status di Instagram atau sosial media lainnya, tetapi saya lupa untuk bisa membuat laporan pembelajaran anak saya gitu kan. Cek juga pemakaian data, jangan-jangan Zoom-nya anak, jangan-jangan nanti Google Classroom-nya anak itu malah lebih sedikit daripada penggunaan sosial Medsos, media saya. Ini namanya dolim gitu kan. Harus dikurangi berarti ya. Iya, jadi gini, saya hanya berpesan aja singkat gitu loh. Jangan sampai saya tuh habis loh, pulsa saya boros. Loh, ini bekerja dari rumah, otomatis kita itu kadang banyak waktu untuk curi-curi upload foto dan sebagainya. Tapi jangan mengeluh ketika ternyata setelah kita cross check penggunaan data itu bukan untuk anak-anak kita, tapi justru malah untuk orang lain. Kalau yang di sekolah kami juga kami memfasilitasi kepada orang tua yang kesulitan melalui media online, yaitu dengan pengambilan soal. Jadi kami menggunakan sistem daring maupun luring seperti itu. Ya memang sulitnya di situ, apalagi saya kelas 6 anak saya, Mbak Sinta, sehingga kegalauan itu ya wajar lah ya, lebih dari Mbak Sinta, bahwa anakku tuh sebentar lagi SMP loh. Penilaiannya gimana ya, targetnya gimana? Wali kelas anak saya sangat muda, ketika saya ajak ngobrol, Bu Zumain radong Bu, sini tak jelasin. Oke gitu loh. Apa jadinya ketika wali kelas saya juga agak kesulitan melalui sosial media. Nah, itu yang lagian juga saya kebetulan bidangnya olahraga. Untuk 3 mapel IPA Matematika Bahasa Indonesia ini juga tidak semudah saya sekolah zaman dulu gitu. Tapi bagi saya ini saya ambil positifnya bahwa saya bisa tahu anak saya tuh ternyata 1 kali 24 jam tuh seperti ini toh. Saya harus melakukan apa dan menyalurkan hobi-hobi dia yang positif, sehingga malah justru ini kesempatan Mas untuk bisa membentuk anak pribadi yang lebih baik mungkin, karena tidak bertemu dengan banyak orang gitu. Nanti ketika dia sudah sekolah mungkin dia sudah berbeda dengan ketika dia berkumpul 12 jam di sekolah ya, 8 sampai 12 jam itu berbeda. Karena anak SD ini nyun sewu Pak. Anak SD ini terutama kelas 5 6 itu sekarang puber gitu loh. Anak saya cepet banget. Anak saya SMP. Dulu saya sebagai guru itu saya kaget Mbak Sinta ketika menemui kelas 4 kok ternyata sudah menstruasi gitu kan. Itu kan kaget. Sekarang kan bagaimana cara makanan kita jaga, semuanya kita jaga. Nah, ini masa pandemi ini kesempatan yang luar biasa ya. Buat saya ini kesempatan emas. Jadi saya buat enjoy aja. Kamu pengen kemana, yang penting jangan keluar. Kamu pengen ngapain, yang penting jangan keluar. Masa mah oke.
kita bercocok tanam oke, tapi jangan keluar. Ini yang saya lucukan gitu ya. Saya nggak tahu ini lucu apa enggak, tetapi buat saya lucu sekali ketika anak tidak diizinkan oleh pemerintah untuk sekolah, tetapi ternyata sore hari banyak sekali anak-anak main layang-layang, kemudian bermain di luar. Ini bagi saya ini sepedaan ya. Sepedaan. Ramai gitu ya. Iya gitu loh. Ini bagaimana langkah ke depan kita ini penting sekali. Tapi selain di rumah kan juga di sekolah juga harus nata proses pembelajaran jarak jauh ini. Iya, tetap kami menggunakan. Jadi Mas Denny, alhamdulillah kami sekolah pertama yang guru-gurunya sudah melakukan tes COVID. Semuanya non reaktif, alhamdulillah. Karena apa? Sebenarnya kami sudah mempersiapkan MOU dengan orang tua untuk mungkin 1 hari, 1 minggu 2 kali tatap muka, tapi guru kunjung gitu. Guru kunjung ke rumah, meskipun ini belum diketok palu, tapi kami sudah mempersiapkan guru-guru kami dari kurikulumnya, kemudian dari segi kesehatan beliau, sehingga ketika nanti ada tatap muka terhadap anak gitu ya, meskipun kami sudah membuat MOU dan alhamdulillah 100% itu orang tua bersepakat untuk guru kunjung. Mungkin juga ini sudah anti klimaks ya Mbak orang tua ya. Menyerah gitu. Saya sudah melakukan sosialisasi SOP dan sebagainya. Sudah Mas. Baik, Bu Vika, semakin menarik pemirsa SMTV ya. Apalagi nanti kita kaitkan ya persoalan pembelajaran jarak jauh ini dengan suasana bagi anak ya. Karena anak-anak sendiri juga kadang-kadang merasakan mereka tidak sekolah, tetapi seperti berlibur ya. Nah ini ya kayak weekend ya. Nah ini satu sisi dia merasa seperti berlibur, tapi ada tugas dari sekolah. Nanti seperti apa solusi agar anak tetap merasakan suasana pembelajaran itu tanpa dia harus ke sekolah gitu ya. Dan nanti kita lanjutkan setelah mitra yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah dan para pelanggan majalah Suara Muhammadiyah, pada bulan-bulan ini sejak awal Januari, majalah Suara Muhammadiyah tampil menjadi dan dalam bentuk SM digital yang tentu saja melengkapi SM yang selama ini beredar dalam bentuk cetak, dan SM versi baru ini tentu akan lebih memudahkan untuk membaca dan berlangganan. Karena itu kami hadirkan SM digital untuk dinikmati oleh seluruh keluarga besar Persyarikatan dan para pelanggan majalah Suara Muhammadiyah dengan cara mendownload. Dan saya percaya dengan SM digital ini kita akan menjadi lebih akrab, lebih mudah, dan bisa maju bersama Suara Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, kita kembali lagi dengan sosok-sosok penting kita yang hadir pada program Bung Santri kali ini. Ada Pak Hasanuddin, ada Ibu Sinta, ada Ibu Vika. Tadi seperti yang telah diulas bahwa pembelajaran jarak jauh ya memunculkan cerita yang beragam ya, baik di kalangan orang tua maupun di kalangan guru. Dan sekarang kita juga melihat pada sisi lain pada
anak ya. Hmm. Tadi kita bicara pada orang tua. Nah, anak kita lihat belakangan ini ya dengan fenomena pembelajaran jarak jauh ini, dia masih merasakan bahwa itu weekend tadi seperti yang disebutkan Bu Pika, libur panjang. Tugas itu bukan menjadi proses pembelajaran saya lihat. Nah, bagaimana Pak Hasan melihat ini dan bagaimana menjadikan memang belajar dari rumah itu betul-betul bagian dari proses pembelajaran dari sekolah itu? Iya. Yang pertama Pak Denny, kalau kami sudah setengah tahun begini ya, saya punya anak SD dan punya anak PAUD. Yang SD sekarang kelas 4 itu bisa beradaptasi terhadap ketugasan maupun pembelajaran dari sekolah. Apa karena ini usianya memang tadi Bu seperti disampaikan Bu Vika sudah masa puber, kemudian mulai bisa lah mana apa ya bahasa agamanya mungkin mumayyiz apa bagaimana ya Pak ini yang tahu lah orang syariah ini yang sudah bisa membedakan ini baik, ini salah, ini keliru, ini sudah mulai. Apa yang dilakukan anak kami ini ya tertib begitu ya, selalu apa misal pakai Zoom atau diupload di YouTube mempelajari, kemudian pembelajaran terjadwal jamnya dari jam sekian sampai sekian gitu. Iya terjadwal, kemudian pakai Google Classroom di kelasnya itu berbagai macam hal begitu. Di sekolah kami di SD Muhammadiyah juga anak kami juga ada tulip tugas liburan yang sifatnya itu print out, tugas print out ya. Jadi terdokumen tidak hanya di apa ya di dunia maya begitu, tetapi di print out dia juga bisa mengerjakan alur misal matematika atau apa. Itu yang anak kami yang SD. Kemudian kita lihat anak kami yang PAUD ini, kami boleh sampaikan belum bisa sampai sekarang. Iya. Ya karena itu mungkin dunianya anak, kamu juga tidak bisa memaksa. Katakan target 10 tugas, walaupun sudah fikol, ba'da maghrib 2 hari sekali dari gurunya, itu paling yang dikerjakan 5, 6. Saya tidak tahu dengan ibu-ibu yang di sini, yang punya anak PAUD saya tidak tahu itu ya. Caranya kayak apa? Saya sangat pelan sekali Bu Sinta, Bu Vika, Mas Denny, pelan sekali. Waktu-waktu mana dia senggang gitu ya, pertama kondisi tidak lapar, kemudian 2 mood tadi, menjaga mood itu, kemudian yang selanjutnya ya kita menyempatkan diri betul untuk fokus bagaimana untuk merayu bahasa kita lah Pak ini agar bisa apa ya minimal dia orang-orang apalah di mana Pak di kertas tugas itu. Kami tambahkan, kami terbantu adanya sekolah darurat. Jadi yang sore itu loh ya. Yang sore dari jam 4 sampai jam 5 kami kira ini bisa membuat anak kami ini bisa walaupun ya pembelajarannya juga tidak berat-berat. Ya hanya gambar-gambar, nulis apa-apa. Itu Pak secara waktu tercover lah dengan suasana belajar ya, baik di rumah maupun di komplek itu sendiri di ya. Komplek. Iya, kalau Bu Sinta sendiri, untuk anak-anak yang PAUD khususnya ya. Hampir sama sih dengan Pak. Sama ya. Jadi kalau untuk yang SD, karena peralihan dari TK ke SD itu juga salah satu yang saya tekankan adalah karakter. Jadi kalau sekolah offline, kalau kamu berangkat sekolah seperti TK kemarin itu pagi harus sudah mandi kemudian harus makan dan sebagainya, itu juga harus dilakukan Pak. Jadi bangun tidur, harus subuh, habis itu mandi, itu saya biasakan gitu. Jadi dia ada rasa bahwa habis ini nanti aku akan belajar gitu untuk yang SD itu. Kemudian nanti setelah mandi, makan dan sebagainya, itu saya lihat ininya dia, moodnya. Jadi saya giring, memang agak saya paksa juga kalau yang SD ini bahwa kamu ada tugas loh, ini misalnya ada tugas mengerjakan bahasa Inggris atau PAI atau apa, ya udah kita belajar bersama, terus buka bukunya, kemudian kan ada rule-nya tuh, berdoa dulu seperti waktu TK itu kan, rule-nya kan ketat gitu ya Pak ya, jadi itu dibiasakan, yang hal-hal yang kayak gitu itu Pak yang saya tekankan dulu ke mereka. Kemudian untuk saya lebih ke prosesnya ya. Jadi nggak langsung kamu sudah selesai atau belum, hasilnya kayak apa, nggak kayak gitu Pak. Jadi prosesnya dia ketika mungkin tentang bilangan, cacah atau apa gitu kan. Nah dia
sekarang kan tematik gitu ya Bu ya. Iya, Nah iya. itu kan harus sudah lancar membaca, dan kemudian logikanya juga harus jalan. Nah, Iya. itu dulu yang saya tekankan. Iya, iya, iya. Jadi memahami kayak gitu-gitu prosesnya seperti apa. Misalnya ngitung bola, ibu beli bola 3 ditambah bapak ngasih bola 2 sama dengan berapa. Itu kan ada proses logika dan Iya, sebagainya ya. Kayak gitu-gitu dulu yang kami tekankan ke anak. Jadi nggak langsung 2 tambah 3 berapa? Hasilnya 5 kayak gitu-gitu. Jadi belum kayak gitu. Jadi pelan-pelan sih Bu anak saya itu. Kemudian untuk yang PAUD PAUD. sama sih kayak Pak Hasan. Iya. Emang mudi banget Pak. betul. Sakarmu. Iya. Ma saya mau gambar, Mau misalnya gambar, gitu kan. iya, iya. Guru kasih tugas gambar. Iya, Ya udah, ayo gambar. Iya, Jadi gitu Pak. Jadi memang Mau saja sudah. Saya sudah bagus itu Bagus Mas ya. Denny. gambar. Kemudian kalau kakaknya hafalan dia Iya. ikut, ya udah ikut Iya, aja. Padahal iya. dia belum kayak gitu misalnya. Iya, Ya udah seenaknya dia kalau yang tahu. Jadi belum saya paksa harus gitu. Iya. Cuma kalau untuk mandi pagi, sarapan itu harus. Wajib Iya, ya. jadi awalannya itu Iya. gitu karena biar seger dan semangat. Iya, Mungkin iya. gitu sih Pak. Ini ya. Kalau yang SD mungkin sudah ada apa ya, berpikir agak Iya, ini ya. kan sudah harus Lumayan lah gitu. Sudah ini ya. Rule-nya itu apa Iya, sih dia sudah juga dapat harus ya. sudah paham kan Pak, harus kita Iya. ajari lah gitu lah tanpa. Tapi ada kerinduan nggak sih untuk mereka Sekolah. tatap muka gitu ke sekolah? Gitu? Anak-anak? Iya. Oh pasti dia Pasti. pengen Semua ya? anak jelas. Malah bosan ya. Iya. Mereka justru bosan Iya. dengan. Dan kalau anak saya kan dari TK ke SD, Iya. sama teman-teman SD Belum kan belum kenal. kenal. Oh iya, dia belum pernah kenal. lihat lewat Zoom aja, cuma kan itu tetap beda kan Iya, ya. iya, Interaksi betul. langsung sama Jadi yang diingat itu teman TK. Teman Jadi, TK. aku mau ketemu si A, Iya. si B, teman-teman TK semua nih. Benar. Nah, kayak gitu-gitu ya. Iya, iya. Emang agak ini ya Pak. Agak beda ya. Beda. Betul. Bu Vika yang mungkin yang paling besar ya, yang mungkin bisa. Iya, ya, yang kelas 6. kelas 6. Jadi gini Mas Denny, apa ya, kenyataan yang terjadi untuk sekarang itu kan kita itu harus mengikuti arus ya. Tetapi kadang kita juga harus layang-layang lah. Ya. Kadang-kadang kita ini, kadang-kadang kita tarik. Nah, bagaimana kita menjadi seorang sosok sahabat buat anak kita, bagaimana memposisikan kita sebagai seorang guru dan bagaimana memposisikan sebagai orang tua. Ini yang saya jalani sekarang. Jadi saya komunikasi, Dek, kalau saya pengen komunikasi pasti dia paham dengan Kak, Mama pengen ngobrol nih sebentar. Itu pasti Mama ingin ngasih nasihat dan di situ dicatat baik-baik bahwa kegiatanmu sekarang online gini-gini dari pagi sampai dengan malam hari, tidak perlu dengan catatan runtut, tetapi dia saya pahamkan Mas Denny. Kewajiban kamu ini nanti membantu mbaknya jam sekian, setelah itu ini. Karena saya adalah salah satu orang tua yang punya pemahaman saya tidak bisa memberikan fasilitas handphone untuk anak saya. Jadi Pak Hasan, saya memang sampai saat ini belum bisa memberikan fasilitas handphone, cuman saya ada wifi di rumah yang wifi itu sangat ketat saya gunakan. Kontrol, Jadi silakan gunakan laptop, silakan, tetapi wifi itu harus terputus ketika Zoom dan lain-lain selesai. Dan itu mohon maaf, ketika saya kerja memang mbaknya yang harus backup karena suami saya juga kerja. Mbak tolong pastikan ya, saya pakai video call dari kantor, udah mati udah. Kalau mau menggunakan sosial media yang lain ya ketika Mama ada, dan itu pakai handphone saya sehingga saya bisa monitor kapanpun apa kegiatan anak dan apa yang diupload oleh anak saya, seperti itu. Rasa ketakutan sebenarnya karena perkembangan zaman yang sangat luar biasa saat ini seperti itu. Dan saya menanggapi Pak Hasan sama Mbak Sinta bahwa saya sebagai seorang guru SD itu mengambil kebijakan bahwa memang untuk guru kelas 1 itu guru yang sangat luar biasa. Iya. Sehingga saya memberikan tunjangan itu lebih untuk guru kelas 1 karena memang sekarang kita baru bisa memahami ya, untung pandemi ini anak saya kelas 6, apa jadinya kalau anak saya kelas 1 sayang. Karena awal-awal ya. Iya, karena Adaptasi. masa-masa transisi yang itu tuh mungkin TK seperti itu, kemudian ke SD sudah agak berbeda kan ini untuk aktivitasnya dia. Jadi saya acungi jempol. Kalau saya sampaikan sama teman-teman saya ikhlas kok saya masuk surga di alinea kedua, yang pertama adalah panjenengan yang di kelas 1. Tapi kan seperti itu. Karena lebih berat gitu. Karena lebih berat ya. banget. Masih banyak yang Tradisi itu. pipis di iya, kelas, iya. Karena masih banyak- bawaan iya, dari masih TK. ada yang TK. masih ada yang naik meja sambil saya tuh kalau ngajar Masya Allah, mana satu guru itu bayangin saja sekarang kita menjadi ngerti ngajar dan mendampingi satu siswa saja kita itu angkat tangan menyerah gitu loh, apalagi dengan satu kelas 34 siswa. Iya, iya.
sangat luar biasa itu. Iya, iya. Amazing. Makanya ya. Amazing Mas. Tapi sisi yang lain juga saya lihat ini anak-anak sebagian juga ya tadi ada mulai rasa bosan ya, boring gitu Iya. ya dengan kondisi yang ada ya. Yang modelnya hanya ya saya lihat yang dirasakan mereka hanya begitu-begitu terus ya. Aktivitasnya. Ya interaksinya dengan teman apalagi masa-masa pertumbuhan itu. Nah, gimana Pak Hasan melihatnya? Artinya ada sisi lain yang juga harus disuplai ke anak-anak yang usia segitu ya, tidak hanya proses pembelajaran, tetapi proses dia berinteraksi secara sosial dengan sahabat dan yang lainnya. Iya, kami karena di kompleks perumahan agak ketat maksudnya ya, jadi tetap kami portal ini jalan. Ini betul ya. Mohon maaf teman-teman Gojek, Gosen Nggak boleh masuk. cukup di portal ngambil paketan-paketan, kami masih masuk harus cuci tangan dengan kita gantian piket begitu Piket, kemudian jadi anak-anak kami ketika sudah tidak ada lagi aktivitas pembelajaran jarak jauh, memang banyak juga di depan di sekeliling RT kami begitu untuk melakukan sosialisasi dan sosialisasi. Kemudian juga kami juga ini juga problem di kami, anak-anak kami ini belum kami ajak keluar yang jauh gitu. Oh, Mas gitu. Denny. Masih di dalam rumah itu Masih ya? ketakutan. Oh. Masih ketakutan. Kalau ngajaknya sih udah kemana-mana gitu, tapi tetap yang penting anak-anak bersepeda dan yang lain aktivitas-aktivitas seperti itu gitu tetap mereka jalankan. Kemudian ada anak-anak seusia SD kami, anak kami yang kelas 4 ini beberapa, karena di situ ada teman seniman gitu ya, kita ajak, yuk Mbok ini untuk 17-an karena nggak boleh, kalau dari Sleman nggak boleh tirakatan, nggak boleh perayaan, Mbok ada apalah visual tari apa untuk anak-anak. Kemudian beliau mau yaitu aktivitas anak latihan sekedar untuk mereka bagaimana apa itu soft skill atau apanya biar bisa gerak lah gitu lah Mas Denny. Kemudian di anak-anak PAUD kami ya sederhana saja, set apa dengan teman-temannya kita fasilitasi. Ada sisi lain yang tetap harus dipenuhi ya. Harus dipenuhi ya. Ya, dan sisi yang lain tentu kami di rumah juga tidak henti-hentinya. Minimal habis maghrib itu harus off semuanya, off HP, off TV gitu dan yang lain. Ya mari bertadarus, berjamaah. Itu penting sekali karena untuk membiasakan anak-anak kita gitu. Kemudian lagi kontrol kita ya, karena pandemi kan biasanya dikasih form aktivitas ya Bu Vika ya sama lah aktivitas anak seperti apa lah ini ke orang tua itu ya. Iya, orang tua juga jangan lena gitu loh Mas Denny. Ngontrol per berapa hari atau per minggu bagaimana anak yang dilakukan apa saja, membantunya apa saja. Kalau nggak membantu ya tidak usah ditulis. Untuk membantu ya kamu nggak bantu kok ditulis itu bohong gitu. Itu bohong, nggak boleh ya seadanya saja apa yang begitu. Ya menanggapi lagi Bu Sinta yang punya anak PAUD, memang Bu kami ini karakternya memang berbeda. Yang SD ini perempuan, yang PAUD ini laki-laki. Luar biasa berbedanya. Dari berbagai hal itu sangat berbeda. Jadi kami harus switch. Adaptasi ini si Kunfa ini yang satu ini perempuan, aduh agak enak lah. Des dulu gitu. Enak ya Pak Hasan ya. Tang dulu gitu. Lahir ini ya sudah 5 tahun habis ini waktu. Aduh, kok beda gitu? Ritme tadi rule-nya kok angel tak goleki gitu ya. Ini harus kayak apa sih anak ini? Bisa disamakan dengan sebelumnya ya. Iya. Jatuhnya buah jauh nggak Pak dari pohon? Ya, mungkin bukan pohon saya itu. Pohon yang lain Itu ya. pohon istri saya. Itu dicatat ya. Jadi dicatat sama itu. Sampai rumah dimarahin saya dia gitu. Itu ya Den. Itu saya makanya ya Allah. Istri saya sekarang hanya senyum saja. Kalau nggak mau apa, kalau dulu kan dituntut. Kamu harus begini, Anda begini. Sekarang santai aja lah. Anak itu punya dunia masing-masing. Anak kita laki-laki ini butuh. Tapi dia kalau keberanian apa, yang penting baik. Sekarang sudah senyum gitu, senyum. Udah gitu aja. Yang penting begitu. Oke, menarik juga ini ya. Berat nggak usah lah. Iya betul. Ya kalau Bu Sinta ya untuk dunia yang lain ya, sisi yang lain ya. Tadi kan lebih kepada dunia edukasi ya. Untuk
untuk sisi interaksi sosialnya, emosinya itu seperti apa ngisi di rumah? Ya, kalau anak saya itu kebetulan cowok semua, Pak. Oh gitu. Oh iya cowok semua. Oh iya. Lebih berat lagi ya. Siap Mbak Sinta kalau seperti Lebih berat itu. lagi. Riuhnya kayak apa Bu, Iya, coba iya, bayangkan iya, ya Pak iya, ya. iya. Cowok itu ya Pak. Dan kebetulan anak saya itu tipenya ekstrovert semua. Oh. Jadi yang modelnya itu ya apa-apa domongke. Terus dia suka yang Iya, apa iya. ya kegiatan di luar yang Iya. luas gitu seperti main bola, Main bola. sepeda, Iya. ya cowok-cowok Iya, gitulah Pak. iya. Jadi ya gitu ya saya bebaskan aja nggak apa-apa. Iya, iya. Di perumahan kan teman saya ada beberapa blok gitu ya saya batasi hanya di bloknya kita aja ya Dek untuk main bola sama main sepeda misalnya seperti itu. Iya, iya. Kemudian dan itu anak tiga ini kan hampir sama nih. Iya. Yang SD sama yang PAUD tinggi-tingginya udah hampir sama gitu Bu. Jadi Iya. mereka tuh kalau misalnya nggak ada temen tetangga gitu, ya udah bertiga aja udah rame gitu, Udah udah rame, heboh iya, ya. gitu. Udah Mereka heboh. sudah ada sosialisasi sendiri gitu Pak Denny. Jadi Iya, memang iya. untuk anak-anak yang segitu tuh memang belum bisa kalau memang Iya. kamu Iya. di dalam rumah aja ya. Iya, iya. Nggak bisa Bu, Iya, itu tidak susah banget. bisa. Awal-awal pandemi itu saya juga Betul. waduh, Stres ya? Stres Galau ya, ya, bingung iya, aku tuh. iya. Anakku reso ning jero terus gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. kayak gitu. Cuman yang SD ini kan perlahan-lahan kan saya kasih tahu ini ada COVID loh. Ya omongan anak-anak lah Bu, Iya, ya iya. gitu. Jadi harus jaga Ada jarak. kekhawatiran ya? Saya latih gitu, kasih pengertian lah. Jaga jarak, kemudian pakai masker, saya beliin masker kecil-kecil Oh, gitu. iya, iya. Jadi kalau main bola pakai ya atau pakai Iya. face shield Face shield. gitu-gitu. Jadi kayak gitu terus cuci tangan dan Iya. sebagainya gitu. Saya kasih edukasi seperti itu juga. Jadi biar dia juga ngerti gitu loh. Kenapa sih saya nggak boleh keluar? Iya, iya. Kenapa sih? Dan sebagainya ya gitu. Masih belum bisa dipahami gitu ya. Tapi ya itu bukan hal yang mudah. Iya, iya. Jadi itu kadang yang bikin sepaneng juga tuh kan nggak habis main, ada Langsung. makan misalnya. Itu udah langsung Udah ramai ya? cuci tangan, gitu kan? Jadi radio ya. Wes gitu tuh. Ya, suami saya untung orangnya sabar nih Bu. Beda dengan saya. Beda ya? Agak yang apa ya istilahnya Dek A, Dek B gitu Iya. kan. Oh, Gitu. Jadi iya. memang ya karakter-karakter kayak gitu Iya. Pak yang saya tekankan. Tapi nggak ada ingin ini minta Gimana? keluar kemana Kalau jalan-jalan. keluar paling kita di dalam mobil. Mobil aja ya. Muter-muter Sama. gitu, Iya, iya. muter keluar, tapi pulang lagi udah gitu aja sih Pak. Tapi yang pergi di mana belum. Iya. Tapi kalau ke apa namanya ke warung, ke toko apa itu nggak pernah, Nggak, nggak iya. boleh saya izinkan keluar. Oh, iya, Jadi misalnya iya. saya kebutuhan apa, berarti ya dia dalam aja gitu, nggak Iya, usah iya, iya. keluar. Itu agak ketat juga. Agak ketat, sih. iya. Apalagi sekarang udah banyak ini kan masalahnya. Pak. Aktivitas kan udah mulai terbuka ya. Iya, makanya Iya. gitu. Kalau Bu Vika? Saya hampir sama ya. Untung anak saya yang laki-laki yang kecil itu masih bayi Mbak Sinta Pak. Jadi masih sangat bisa dikendalikan Iya. sekali baru Iya. 6 bulan. Kalau yang anak yang besar itu justru saya terbalik Mas. Jadi awal-awal dulu saya masih bisa ke Ngelinggo. Jadi kita cari kebun teh yang berangkat kutuk-kutuk pagi banget itu subuh di jalan. Yang nggak ada dan orang ya? maunya terserah gitu loh. Iya. Tapi itu saya nggak ambil weekend. Memang Iya. sengaja saya nggak ambil weekend karena waktu itu masih bener-bener daring 100% kan gitu. Tapi untuk yang 4 bulan sekarang justru bagaimana caranya di rumah gitu kan. Anak saya tidak boleh kemana-mana. Untuk mengurangi kebosanan ya karena dia hobi masak, mau nggak mau saya hanya ke Gramedia beliin buku menu terserah. Terus ini bahannya saya siapkan. Kemudian kalau bete sama temennya, saya melihat ada beberapa wali yang punya pandangan yang sama penerapan untuk COVID, standar COVID ini. Kemudian ayo ada ketemuan yuk di rumah saya gitu. Nanti tapi saya baru nemu 3 orang, jadi 3 anak ini ketemu mungkin ada tambahan matematika atau IPA, itu hanya sekedar tanya jawab dan sebagainya, nanti selanjutnya main. Tapi saya sudah tahu protokolernya bahwa bahkan yang satu anak temennya anak saya tuh belum pernah keluar sama sekali kecuali ke rumah saya. Jadi saya memang agak lebay, sedikit lebay untuk COVID ini untuk anak-anak saya Mas. Mungkin saya ngelidik kemana-mana tapi untuk anak saya tidak itu. Saya sudah tes itu 3 kali Mbak Sinta karena anak saya bayi, saya punya ketakutan tersendiri kan gitu. Kecuali ke JIA, kecuali ke rumah sakit ya Mas, itu memang ya di dalam tadi, begitu nanti mau disuntik baru keluar masuk lagi gitu. Enggak yang ikut antri panjang banget, saya enggak gitu. Ngurangi BT-nya seperti itu. Iya. Oke. Mungkin dari obrolan tadi ya menarik ya. Satu sisi memang kita harus memenuhi aspek edukasi, sisi yang lain ya ada aspek interaksi sosial, emosi anak yang harus dipenuhi gitu. Mungkin Mas Hasan bisa kasih clue kepada orang tua bagaimana ada penyeimbangan ini. Iya. Ya, agar tetap
aspek ini terpenuhi. Oke. Balance gitu. Oke, yang pertama di rumah dan di luar rumah ya. Iya. Yang pertama di rumah, anak kami itu sekarang lebih banyak belajar tentang dapur gitu ya. Oh, dapur. Minimal bakar sosis sendiri gitu kan. Iya. Itu juga yang mungkin tidak Iya. dilakukan ketika Masa sekolah itu reguler sekolah, gitu ya. iya. Itu satu. Kemudian bagaimana menyalakan, mohon maaf, sepele sebenarnya, menyalakan mesin cuci. Ya. Berapa anunya Iya, gitu iya. kan, macam-macam tenet-tenet itu kan juga harus dibelajarkan bagi Belajarkan. anak. Kami kira ini kok anak kami jadi tambah mandiri. Mandiri. Ketika Ya. diminta untuk apa, Ya. dia lebih klik ya. Ya. Jadi lebih klik di sana gitu. Ya, ya. Kemudian yang selanjutnya di luar rumah memang tetap hak anak untuk memperoleh interaksi dan bersosial, tapi tentu batas-batas tertentu itu ya seperti yang disampaikan Bu Sinta, Bu Vika, Mas Denny, ya keluar harus pakai masker. Anak kami yang kecil saja kalau keluar masker saya mana ya, kan itu berarti Sudah ini ya? sudah mulai ya Iya. kebiasaan baru atau Iya, apalah istilah iya. sekarang itu. Mana ini habis pulang ya kalau lupa ya tadi itu segera cuci tangan dulu, baru nanti ngambil apa mau apa kayak gitu. Saya kira itu Pak Denny. Oke. Bagaimana di internal rumah tangga kita juga tetap ada yang perlu kita Ya. penuhi Ya. hak anak itu, di luar juga sebatasnya saja kami kira. Nggih. Iya. Mungkin ada satu lagi yang saya agak penasaran. Kalau Bu Sinta, misalnya kan anak-anak usia itu lagi senang-senangnya ya doyan main HP itu, apalagi masa-masa Oh iya. masa-masa seperti ini. Iya, Ya, iya. saya juga merasakan juga tantangan di rumah ya. Nah, Bu Sinta punya pengalaman nggak Iya. dengan Kalau anak? untuk HP itu saya seminggu sekali Pak. Oh, Ini iya. untuk anak saya. Jadi setiap Dibatasi ya? weekend, Ya, ya, mungkin, ya. itu saya bapaknya kan di rumah terus. Ya. Jadi bisa full, bisa memantau. Memantau ya? Gitu. Jadi Oh. rule-nya begitu. Jadi Ya, satu ya. minggu sekali. Kalau enggak ya dia enggak lihat, paling lihat TV. Iya. Atau nanti lihat bareng saya atau Iya. baca buku. Kan harus lancar kan baca SD kan harus sudah lancar banget lah bacanya. Biar kita mengasah ke situ aja sih. Iya, Jadi iya. untuk yang gadget itu paling seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Iya, weekend. Sabtu atau Minggu lah. Sabtu atau Minggu. Iya. Kalau Bu Vika malah udah terkontrol dari awal. Agak keras ya. Agak keras. Agak Kalau keras ya? masalah handphone agak keras. Iya. Kalau Pak Hasan juga anak-anaknya menggunakan ini juga. Kalau anak-anak kami iya, terutama yang besar itu kan Besar karena ya. Anak belajar Google itu. Classroom itu kan terus berlanjut. Iya. Itu kan mau tidak mau kita berhadapan dengan itu. Terkena efek Iya. Pak. Lah ya iya, melihat YouTube gurunya, melihat link Iya. yang Iya, lainnya. Di bawah, Tetapi ya. tentu seusia itu kan masih Iya. bisa terkendali mana saatnya itu, dan itu dia punya sepermainan 4 anak perempuan. Kami kira kalau sudah main Lupa, di Mas. luar itu HP-nya terus kemudian digeletak kayak gitu loh. Iya. Ini juga pengaruh juga Mas Denny, walaupun di luar ketat Di juga ini anak-anak kita untuk di depan HP bisa terkurangi. Iya. Baik. Begitu. Baik pemirsa SMTV, semakin menarik obrolan dengan para pakar ini dan sosok-sosok penting seputar dunia pendidikan ini. Dan tentu apa yang kita obrolkan ini ya sesuatu yang memang ada pada hari ini. Kita belum tahu nanti ada Iya. masyarakat, orang tua, warga yang dia tidak punya seperti apa yang kita miliki. Iya. Tadi kita bicara persoalan gadget, kita punya Iya. persoalan jaringan, kita punya persoalan pendampingan, kita ada. Nanti Iya. banyak warga sebagian yang mereka nggak punya semuanya. Iya. Nanti seperti apa kelompok-kelompok yang seperti itu kita saksikan setelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syamil Arif. Dengan ini mengatakan bahwa majalah Suara Muhammadiyah sudah ada dalam versi digital yang bisa diunduh melalui aplikasi SM Store. Dan ini tentu akan berguna bagi program Muhammadiyah di samping yang versi cetak sudah ada di versi digital. Dan ini terbuka untuk semua orang, termasuk juga warga-warga yang bukan Muhammadiyah, untuk mengetahui pergerakan Muhammadiyah di abad kedua dari sejarahnya. Ya, SM digital itu. Jadi dengan mudah bisa dibawa kemana-mana dan Anda bisa melihat ya perkembangan Suara Muhammadiyah ini, dan bisa dengan mudah sekali diakses, sangat mudah dan berguna ya bagi
siapa saja yang mengetahui perjalanan Muhammadiyah ini sebagai aset bangsa, sebagai kekuatan masyarakat sipil untuk memperkokoh integrasi nasional. Baik pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah, kita kembali dalam gelombang yang sama bersama sosok penting. Ada Pak Hasanuddin, Ibu Sinta Maharani, dan Ibu Vika. Ya, tadi kita sudah mendiskusikan, mengobrolkan seputar kebutuhan anak di dalam pembelajaran jarak jauh. Ada aspek edukasi, juga ada aspek interaksi sosial. Dan hal yang menarik, saya habis baca ini hasil penelitian dari pembelajaran jarak jauh dengan model daring ini. Ternyata yang menggunakan secara nasional itu hanya 28%. Sangat kecil sekali. Ya, artinya sisanya itu ya offline ya. Offline. Ya, artinya mereka mungkin saja tidak punya infrastruktur ya. Apakah itu gadget, apa jaringan ya. Kita lihat berita-berita ada orang tua yang harus nyuri HP, nyuri laptop, macam-macam fenomenanya ini. Nah, saya ngawali dengan Bu Vika ya. Ini gimana Bu Vika melihat suasana yang seperti ini ya, dengan kondisi yang mungkin kita serba ada, serba bisa. Bagaimana dengan orang-orang yang dia nggak punya, yang ya termasuk kemarin berita Universitas Muhammadiyah Magelang ya, yang mahasiswanya mencari jaringan internet, belajar di pinggir jalan itu. Ya, gimana Mbak? Saya akan menyampaikan pertama kebijakan saya dulu. Saya selaku kepala sekolah dulu ya Mas. Saya mengambil kebijakan bahwa sekolah itu sudah saatnya mempunyai dua alternatif. Yang pertama daring, kalau misalnya tidak bisa, yang bagi yang bisa maka itu yang kedua. Jadi mempersiapkan soal untuk bisa diambil 1 minggu 1 kali. Ya, seperti itu. Dan itu terfasilitasi. Kemudian bagaimana nanti untuk penyampaian semuanya? Ya tetap dalam berupa hard copy, bukan soft copy untuk penyampaian materinya. Iya. Penyampaian materi nanti ada buku, nanti tambahannya bisa diberikan di hard copy gitu kan. Diambil 1 minggu 1 kali oleh orang tua, kemudian nanti distorkan lagi ke sekolah 1 minggu 1 kali. Apabila terjadi kesulitan, saya mengizinkan guru saya untuk kunjung rumah gitu. Menjelaskan apa yang memang sulit untuk dipahami oleh anak. Kadang juga lewat telepon, kamu yang sulit di mana gitu kan. Kadang lewat sosial media juga seperti itu. Kadang orang tua kan nggak support HP-nya untuk memakai aplikasi yang sulit gitu kan. Adanya WA, ya sudah seadanya itu. Nanti pembelajarannya lewat online, yaitu melalui WhatsApp gitu. Kemudian sebagai orang tua juga saya sangat memahami bahwa yang namanya pembelajaran daring ini sangat luar biasa tantangan buat kita semuanya. Tapi saya hanya berpesan, jadikan ini enjoy aja. Jadi nggak usah terbebani, kita nggak usah terbebani sangat luar biasa, tidak. Tetapi konsepnya adalah pendidikan karakter anak itu harus kita laksanakan sebaik mungkin. Ini tuh mungkin ya Allah itu memberikan cobaan ini ya biar kita itu sadar bahwa tugas kita itu tidak hanya material saja, imaterial kita itu lebih penting gitu loh, penting banget gitu. Bagaimana kita sibuk kerja seharian yang tanpa menyentuh anak, pasrah bayar SPP 600.000, kemudian pulang jemput selesai bar gitu kan. Dan ini saatnya dirasakan, kita sadar bahwa anak saya itu ternyata 24 jam tuh seperti ini ya. Semula kita hanya bertemu dengan Ananda itu mungkin nggak lebih dari 8 jam karena habis itu tidur gitu kan. Paginya udah ayo mandi sekolah gitu kan. Terus sekarang loh, kadang saya menyimpulkan kok Mas, janjane orang tua itu bukan sambat untuk di masalah ininya pulsa atau yang lainnya, tidak, tapi lebih ke ternyata abot ya sosok figur ibu orang tua dengan double job bahkan triple job, banyak job itu ternyata sulit. Itu Mas. Oke, Bu Sinta mungkin mungkin apalagi di Unisa ya, mereka kan rata-rata ada yang di luar daerah juga gitu. Apakah memang prosesnya semuanya
daring gitu? Apa ada proses yang lain khusus bagi mereka yang nggak mampu misalnya gitu? Oke, kalau di kami itu intinya semuanya sih masih online sih Pak. Online ya? Sampai detik ini masih daring untuk perkuliahan. Cuman yang kami tekankan adalah kerjasama dan komunikasi dengan stakeholder internal, salah satunya adalah dengan mahasiswa. Karena mahasiswa kami udah seluruh di Indonesia kan ada semuanya itu udah pada pulang kampung dan sebagainya. Mereka melakukan internet yang susah dan sebagainya. Ya kita mencoba setiap periode kita berkomunikasi apa kesusahannya. Jadi kita ada program komunikasi internal. Sebetulnya ada program saya juga di situ. Jadi kita ngerti permasalahan itu apa aja. Nah dari situ kita ambil, kita kasih solusinya. Misalnya kita memberikan biaya kuota internet. Oh dari kampus? Kasih subsidi ke mahasiswa dan sebagainya. Jadi kita intinya adalah ada komunikasi Pak. Komunikasi dulu dengan para mahasiswa. Kemudian nanti kita kerjasamakan, kita koordinasikan apa sih yang bisa kita bantu untuk kalian untuk bisa lancar untuk perkuliahan daring ini. Gitu. Jadi ini seperti itu. Jadi ada proses ini subsidi dari kampus. Subsidi kalau untuk kuota internet. Cuman ya tetap aja ada subsidi kuota internet. Kalau rumahnya di Pucuk sama aja dia sinyalnya bisa juga. Cuman ya nanti ada kayak kemudahan-kemudahan lah dari dosen gitu, misalnya harus mengumpulkan di batas waktu misalnya itu bisa agak di molor dikit nggak apa-apa. Cuman nanti ada komunikasi yang paling penting itu. Kalau wisuda kemarin sudah daring nggak ya? Besok nih September online juga. Online juga ya? Masih online juga Pak. Kita belum berani offline, tatap muka kita belum berani. Karena risiko. Apalagi Unisa ya, sebagai percontohan ya. Sangat ketat ya. Sangat ketat ya. Iya baik. Mungkin Pak Hasan dengan fenomena yang tadi mungkin ada sekolah punya kebijakan nggak sih? Apakah memang harus semuanya ngikutin daring atau Kami akan cerita di kampung karena kami asli daerah Brebes. Kami punya Mbak Yu dan Mas yang di sana. Gimana Mbak pembelajaran di sana, saya tanyakan. Anaknya juga sama dengan anak kami yang ponakan saya, berarti anak Mbak Yu saya kelas 4 juga. Di sana ya karena aksesnya sangat terbatas, walaupun Brebes itu zona hijau begitu, belum tetap memasukkan putra-putrinya. Jadi kelas, karena di SD negeri hanya satu kelas per angkatan, itu masuknya bergantian. Di kelas 1 nanti hari Senin, itu kelas 2 hari Selasa misalkan gitu. Jadi seminggu sekali offline bertatap muka ada dengan protokol juga, kemudian hasilnya apa saja dan yang belum bisa dipelajari dibahas di situ, informasi dari Mbak Yu saya itu seperti itu. Jadi tidak mengandalkan internet atau daring. Itu modelnya seperti itu. Sampai kapan di Brebes ini? Ya saya tidak tahu. Berarti satu pun nggak pernah ada daring ya? Kelihatannya tidak ada, karena hanya lingkup desa kan kecil. Kecil ya. Satu RW lah yang sekolah di situ. Ya bisa didatangi ya. Bisa didatangi. Kemudian bagaimana di sekolah kami? Ini tidak beda jauh lah dengan kampus maupun di sekolah. Dan kami Muftiga Depok ini kan pinggiran antara Sleman dengan kota ya. Kami selatan Sanata Dharma, di situ ada kampus UIN, ada kampus UNY kota lah gitu ada dia. Sleman itu kan kotanya kan di Depok, di Depok di betul. Metropolisnya kan di Depok gitu. Kemudian bagaimana kami sebulan sekali melakukan evaluasi dengan Bapak Ibu guru. Bagaimana hasilnya? Hasilnya 95% anak-anak kita itu absen. Rajin. Tapi ketugasan itu hanya 58%. Jadi kalau hanya hadir saja ya selesai. Ditaruh itu HP-nya. Ini rigil ya. Ini rigil lah Mas Denny. Kemudian yang selanjutnya adalah kita kategorisasi. Tidak punya HP murni, HP nimbrung orang tua. Nah, itu ada 3 kategori. Ternyata yang tidak punya HP sama sekali tidak ada. Ini real. Tidak ada malah. Tidak ada yang tidak punya HP. Semua punya HP. Kemudian dibagi 2 lagi kategorinya. Yang nunut sama orang tua berapa persen, yang punya dia sendiri berapa persen.
Ini yang punya anak-anak sekitar 60%. Aduh, lebih tinggi lagi ya. 60%. Udah hebat tadi ya. Murni, yang 40% masih nebeng. Lah yang nebeng-nebeng ini kita Iya. beri dispensasi. Pokoknya sampai jam 12 malam silakan Iya. Anda menyelesaikan tanggung jawab Anda begitu, yang lain-lainnya itu. Karena menggunakan ini ya, iya. gadget orang tua. Yang selanjutnya kami juga seperti Bu Vika tadi. Kalau istilahnya apa Bu? Guru kunjung. Ya, guru kunjung. Guru kunjung kami istilahnya turba. Oh, turba Turun ya. ke bawah. Guru turun ke bawah, ngecek gitu seperti apa kondisinya sehingga guru juga tahu real orang tua itu kayak apa toh. Iya, ya, biar tahu persis Biar juga tahu ya. posisinya mampu enggak kena COVID. COVID itu maksud saya kena dampak dari secara ekonomi orang tuanya atau enggak macam-macam. Nah, itu kita 1 bulan sekali sambil ngecek seperti apa keadaannya. Barangkali kok orang tua yo mau nitip SPP gitu tuh Pak Iya, Denny. betul. Sekolah swasta kan begitu. Iya. Yo kita persilahkan atau Iya. bagaimana? Ya dikaruke lah bahasa Jogjanya begitu. Ini upaya-upaya kita. Bagaimana kemudian yang lain? Tetap kami Majelis Didasmen kami yang selaku penyelenggara pendidikan di Dasmen PDM Sleman tetap ada PTS, tetap ada PAS. Itu begitu. Iya, iya. Ya masa darurat ini apapun dilakukan, Dilakukan. tentunya kita adaptasi berbagai macam hal materi bahan ajar dan yang lain untuk masa pandemi seperti ini. Itu gitu Mas Denny. Kalau untuk biaya sekolah 100%. Oh, biaya sekolah tidak. Biaya sekolah kita 75%. Oh, 75%. 75%. Oke. 75% gitu. Ada potongan ya? Ada potongan 25%. Itu Iya. kebijakan PDM. Kami kebijakan sekolah. Sekolah ya. Iya. Kalau Bu ini Bu Liga Kalau PDM kota soalnya Ketok Palu tidak ada yang potongan. Tidak ada Oh, yang 100% ya? jadi semua potongan. sekolah tidak boleh memberikan potongan mesti. Oh, begitu ya. Iya, tapi sudah Ketok Palu PDM jadi kami Makanya anak saya full bayarnya ya. Iya. Sama, saya juga sebagai seorang orang tua full. Kalau di Unisa ada potongan? Ada dispensasi. Dispensasi juga. Dispensasi. Iya. Beberapa kriteria khusus. Kriteria khusus ya. Syarat dan ketentuan berlaku Pak. Iya, iya. Oh iya betul. Tidak anu ya Tanda istilahnya, bintang. tidak kebiah uyah gitu Iya, ya. iya. Mana yang perlu gitu ya Bu ya, mana nggih. Nah, kemudian menarik juga ini kan dari Jogja, pemerintah Jogja termasuk pemerintah pusat mulai ancang-ancang nih ya, ada sekolah mulai tatap muka ya. Iya. Ya, ada yang menyebutkan di September, ada Iya, yang di iya. Januari. Bahkan saya dengar dari gubernur akan membuat skala terbatas di Jogja Iya. untuk ada sekolah tatap muka. Nah, ini selaku para orang tua ini. Iya. Apakah memang sudah siap ya Iya, untuk iya. anak-anaknya mulai sekolah tatap muka? Iya. Ya, Saya mungkin masih galau. Bu Sinta. Gimana Bu Sinta? Saya juga loh Pak. Saya Belum ya? anak saya tuh masih ya balita Ya, apalagi begitu ya. Iya, jadi Iya. belum bisa jaga jarak gitu kan, jangan Iya. berkerumun ya nggak bisa kayak Betul. anak-anak gitu. Jadi Ah. belum paham betul gitu Belum kan. bisa Nah, diajak ini. Saya masih khawatir Pak kalau saya. Iya, iya. Terus terang Betul. gitu. Jadi, kalau di sekolah Bu Bika apa rencana dari Gubernur DIY ini untuk mulai buat skala terbatas itu? Iya, jadi sebenarnya waktu saya dapat bisian itu saya sudah melakukan ada surat kepemahaman lembar yang harus diisi oleh orang tua itu bermaterai bahwa SOP-nya nanti ketika Kebijakan ada ini, surat keputusan muka. seperti itu, maka yang harus dilakukan oleh orang tua itu seperti Apa apa, saja, ya? sekolah akan memfasilitasinya seperti apa, dan kalau misalnya itu tidak diisi berarti nanti anak tidak masuk. Oke. Jadi buat saya ini saya kembalikan ke orang tua Ke orang tua, lagi. betul, Kalau ya. kalau diizinkan ya ayo kita Ya. memfasilitasi, kalau tidak ya nggak Tidak apa. bisa dipaksa Tapi kalau ya. saya sebagai seorang tua ya sama dengan Jangan dulu gitu ya. galau, saya galau. Galau. Meskipun ada rasa gemes juga ketika kapan ya ini selesai gitu. Tapi bagaimana selesai? Di luar sana aja Masih protokoler ramai. tuh sulitnya setengah mati gitu. Iya, iya. Kalau Pak Hasan mungkin Iya, saya jawab yakin saja. Iya. Jangan dulu. jangan dulu. Saya jangan dulu. Iya. Karena insya Allah jadi pemangku kepentingan, apalagi kita di persyarikatan kami di AUM begitu Iya. ya, pasti tidak akan sekonyong-konyong, tidak Iya. akan gegabah. Iya. Iya. Apalagi pesantren saja, kemarin webinar MCCC pusat aja dari mualimat, dari macam-macam masih bagi Masih saya belum. masih sangat jauh Pak Denny Iya. ya untuk apa ya anak-anak ini masuk ya. Ini sekali lagi darurat, bagaimana menyikapi darurat. Betul. Kalau saya jangan sampai nanti masuk jadi bumerang malah menimbulkan Klaster baru ya. klaster-klaster baru. Bener atau enggak di media Iya. klaster Sumedang, klaster Iya. yang di Gontor juga ada. Iya, Gontor itu ya Den ya. Iya. Itu, wah ini
khawatir. Apalagi Itu ini yang sudah anak-anak dewasa, ya. Bu Sinta. Lah, itu Anak-anak. anak itu loh. Mana coba bayangkan. Aduh. Gerombolan Iya. terus. Wah. Sini maskermu saya pinjam. Wah. Apalagi lihat motifnya bagus sih. Nah, iya, toh. Saya pengen itu yang Kapten Amerika. Wah, dicopot terus Ya, gimana? Transformer katanya. Nah, terus gimana itu Pak Denny? Iya. Oke, jangan dulu. Jangan dulu Kita ya. bersabar. Sikapi darurat ini Betul. juga dalam apa ya, dengan keenjoyan kita ini masih bisa enjoy apa itu aja. Iya betul. Bikin santai ya Pak ya. Bikin santai aja. Karena ya memang mengejutkan juga ya rencana dari pemerintah provinsi ya, Iya, yang buat iya. skala terbatas, karena ini ya memang ada rencana dari universitas dulu. Oh, dari universitas. Ya, Iya. skala terbatas ini saya dengar dari Iya. universitas, Iya. itu bertahap, juga kemudian baru SMA, SMP, baru ke tingkat bawah Iya. gitu. PAUD paling akhir mungkin Mas. Ya, paling akhir katanya. Paling sulit Pak ini Mas. tapi ini dicoba. Oh, dicoba ya. Dicoba, tapi tetap saja ya mungkin ya kekhawatiran tadi ya. Jelas. Bahwa ini bukan main-main ya. Iya. Kayak di Gontor kalau tidak salah sudah klaster tersendiri ya. Iya. Klaster sendiri. Dan mungkin yang terakhir ya, Bapak Ibu, ini apa yang bisa diberikan pada orang tua yang lain ya. Kalau Pak Hasan, Bu Sinta, Bu Vika ini kan backgroundnya dunia akademis. Ya, dunia di pendidikan. Iya. Banyak orang tua yang tidak seperti kita. Oh iya. Yang dia iya. tamat SD, yang kerjanya hanya petani, buruh di Iya. pasar, Iya. yang dia tidak tahu nih seputar yang seperti yang kita ceritakan ini. Iya. Apalagi mengurus anaknya. Mm-mm. Nah, apa yang bisa diberikan ke orang tua yang Iya. seperti itu agar Iya. dia sabar, kuat, bisa ngikutin semua yang ada ini. Monggo Pak Hasan. Iya. Pertama, menafkahi keluarga itu kewajiban. Heeh. Ini wajib bagi orang tua. Tetapi sejatinya mendidik anak kita itu juga kewajiban yang luar biasa, karena itu investasi dunia akhirat gitu. Iya. Maka kalau sudah bekerja, ikuti protokol cegah COVID itu aja, protokol, kemudian dampingi anak-anak semampunya, sebisanya, kemudian bagi bapak ibu yang punya keterbatasan, insya Allah apabila sekolah panjenengan itu komunikasi dengan baik, insya Allah akan ada solusi yang ya terpenting ya komunikasi. Tinggal dikomunikasikan dengan komunikasi guru, dengan sekolah ya. Dengan sekolah, dengan di SD ya ada wali kelas, di PAUD ya ada guru, Pak mau nggak apa-apa istilahnya itu. Insya Allah nanti bisa berjalan dengan baik dan ya berdoa kita tidak putus agar wabah ini cepat berlalu. Kami kira itu Mas Denny gitu. Mungkin Bu Sinta ada yang bisa disampaikan? Menurut saya sih mungkin lebih bisa mendampingi anak, dan komunikasi dengan anak. Jadi kan misalnya orang tua yang mohon maaf kurang mampu dan sebagainya, mereka tahunya hanya mencari nafkah di luar dan sebagainya. Nah itu jadilah komunikasi dengan anak, anak kan sudah komunikasi dengan sekolahan dan sebagainya, jadi bisa nyambung, walaupun si ibu atau bapak nggak bisa ngajarin secara akademis, tapi dia tahu perkembangan anak itu seperti apa, gitu. Dan jalin juga dengan sekolah mungkin melalui perantara anak. Jadi anak dan orang tua jangan sampai putus komunikasi, intinya itu. Mungkin Mbak Vika. Ya, konsepnya kan sekolah itu tidak melepas 100% atas kewajiban seorang guru gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Hasan, Mbak Sinta itu sudah sangat tepat. Jadi kita sebagai orang tua mampu atau tidak untuk bisa mengikuti arus zaman sekarang, intinya adalah jadilah yang terbaik untuk anak-anak kita. Komunikasi yang baik, mendengarkan, kita kan hanya sebagai pendengar. Kemudian nanti kita memberikan motivasi untuk anak-anak kita supaya tetap menjaga protokoler COVID ini dengan baik. Tetap bagaimana seorang pelajar di rumah kan tetap belajar. Nah, paling nggak kita mengingatkan hal-hal kecil aja yang itu bisa kita ucapkan kapanpun. Ayo sinau, ayo sholat, ayo ngaji. Nah itu kalimat-kalimat sederhana yang bisa diucapkan oleh siapapun saya kira. Maka dari itu pendidikan karakter itu sebenarnya sederhana tetapi sulit dilaksanakan gitu kan. Baik, terima kasih Bu Vika, Bu Sinta, Pak Hasan atas obrolan-obrolan ringan ya. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita untuk warga perserikatan, para pemirsa SMTV dan sahabat Suara Muhammadiyah.
dan kita sudah berada di ujung acara, dan tentu poin yang bisa kita ambil khusus bagi orang tua, apapun yang terjadi hari ini jangan dijadikan beban ya. Jalani dan berikhtiar semampunya, sebisanya. Mudah-mudahan melalui proses yang kita jalani ini ada jalan yang terbaik dan nilai manfaat yang lebih yang bisa kita ambil gitu. Dan kepada pemirsa SMTV, ikutin untuk program Bung Santri setiap minggu ya, dengan berbagai tema yang tentunya untuk tema yang akan datang, tema-tema yang tidak kalah hitnya dari hari ini. Demikian dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.